Selamat datang lagi di sesi bedah buku kita. Hari ini kita gali lebih dalam bab 6 dari Buy Back Your Time-nya Dan Martell. Judulnya, wah, provokatif nih. Mengkloning diri sendiri. Haha, iya. Tapi tenang aja, ini bukan soal sains fiksi kok. Bukan. Ini soal langkah pertama yang kata Martell itu wajib hukumnya buat ngambil alih waktu kita. Rekrut asisten administratif. Betul. Fondasinya di situ. Mungkin Anda yang dengar langsung mikir, hah? Nah, justru buku ini bilang kebalikannya. Iya kan? Katanya ini bukan soal mewah-mewahan, tapi justru keharusan mutlak. Siap kita bongkar kenapa? Siap. Ini inti dari filosofi beli waktu kembali itu sendiri. Banyak loh pengusaha, tanpa sadar ya, kejebak ngerjain tugas-tugas yang nilainya rendah. Yang receh-receh gitu ya? Bener juga. Nah, bab ini tuh kayak peta jalan keluarnya gitu. Biar nggak sibuk tapi nggak produktif. Oke, masuk akal banget soal nilai waktu itu. Tapi kenapa sih harus asisten dulu? Kan banyak tuh keraguan soal duitnya, soal ngerasa belum pantas. Belum butuh lah gitu ya. Iya, atau malah takut repot ngajarinnya lagi. Gimana buku ini jawabnya? Nah, buku ini kayaknya ngebantah semua itu deh. Minta kita anggap ini investasi, bukan biaya. Investasi ya, bukan pengeluaran. Betul. Coba pikir, setiap jam yang Anda pakai buat balas email umum, atur jadwal, bayar tagihan, itu kan jam yang sebenarnya Anda curi dari waktu buat ngembangin bisnis. Atau waktu buat keluarga, buat istirahat. Persis. Jadi Martell bilang, ini langkah pertama yang, nggak bisa ditawar. Nunda itu malah lebih mahal jatuhnya nanti. Rugi potensi. Oke, jadi bukan cuma soal, wah enak nih ada yang bantuin gitu ya. Ada manfaat lain yang mungkin kita nggak kepikiran. Oh jelas ada. Satu hal yang penting banget. Asisten itu bisa ngerjain tugas tanpa beban emosi yang sering kita, sebagai pendiri, punya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, nolak permintaan atau proyek kecil yang sebenarnya nggak sesuai sama fokus perusahaan. Kalau kita kan suka nggak enakan ya. Ah iya bener banget, suka kasihan atau gimana gitu. Nah, asisten kan tinggal ikutin aturan main yang udah Anda buat, objektif aja. Terus, mereka juga jadi kayak jaring pengaman gitu. Maksudnya? Ya mastiin detail-detail kecil nggak kelewat pas Anda lagi fokus ke gambaran besar, atau pas Anda lagi liburan mungkin. Mereka itu jadi kayak penjaga gerbang waktu dan fokus Anda. Wah penjaga gerbang ya, keren juga analoginya. Nah kalau udah punya nih, biar bener-bener ngefek, apa fokus utama kerjaan mereka? Buku ini kan nyorot dua hal penting ya. Betul. Dua tanggung jawab inti yang paling bisa ngubah permainan menurut Martell. Pertama, manajemen kalender. Atur jadwal gitu. Lebih dari itu, asisten itu benar-benar megang kalender Anda. Jadi Anda yang malah harus nanya ke dia, saya ada waktu kapan ya? Anda kasih panduannya, jam kerja ideal, blok waktu buat kerja fokus, tapi dia yang eksekusi. Dia yang jaga kalender itu. Oke. Terus yang kedua, ini yang katanya radikal. Nah ini dia, manajemen inbox email. Idealnya, kata Martell, asisten itu orang pertama yang nyentuh inbox Anda, bukan Anda. Hah? Serius? Iya, dia yang nyaring, balasin yang rutin, terusin ke tim yang relevan, atau nandain mana aja yang butuh perhatian khusus dari Anda. Wow, ngerahin semua email gitu aja. Kedengerannya gila juga ya. Pasti banyak yang takut kehilangan kontrol, atau khawatir ada yang kelewat penting. Pasti ada kekhawatiran itu, tapi kuncinya di sistem. Sistem. Gimana tuh? Martell nyaranin pakai sistem email GPS. Ini simple sebenarnya. Pakai label email aja. Oh, dilabelin gitu emailnya. Iya, misalnya label .nama Anda, ini artinya wajib Anda baca sendiri. Terus ada 1 untuk dibalas. Nah ini jatahnya asisten. Ada lagi 2 tinjau. Ini yang perlu dibahas bentar sama Anda. Terus ada 3 FYI sama 4 newsletter. Oke. Jadi difilter gitu ya? Benar. Jadi cuma sebagian kecil email aja yang benar-benar butuh waktu Anda langsung. Tinggal siapin waktu check-in harian aja, super singkat, mungkin 15 menit cukup, buat bahas email yang labelnya tinjau. Jadi malah lebih terkontrol ya jatuhnya. Justru itu. Ini cara dapetin lagi kontrol atas hari Anda, bukan malah kehilangan. Biar nggak didikte sama email masuk terus. Masuk akal sih kalau ada sistemnya gitu. Ada contoh nyata nggak sih di buku itu seberapa berharganya peran asisten yang hebat ini? Ada cerita bagus banget soal temannya penulis namanya Jonathan. Waktu dia jual perusahaannya, nilainya gede banget, 9 digit dolar. Wow. Nah,
Pas negosiasi, salah satu poin paling penting buat dia itu bukan soal harga jualnya lagi, tapi gimana caranya dia bisa tetap kerja bareng sama asistennya yang udah 9 tahun itu setelah perusahaannya diakuisisi. Serius? Sampai segitunya? Iya, itu nunjukin kan nilai mereka tuh jauh di atas sekedar tugas administratif. Kalau ngutip Keith Ferrazzi, mereka itu bukan cuma sekretaris, tapi bisa jadi rekan kerja dan jalur kehidupan Anda. Gila, dalam juga ya. Oke, pesannya jelas banget sih ini. Rekrut asisten administratif itu bukan langkah nanti-nanti, tapi fondasi paling awal buat beli waktu kembali. Betul. Fokusin mereka di kalender sama inbox pakai sistem yang jelas kayak email GPS tadi. Ini soal efisiensi strategis, bukan kemewahan semata. Dan mungkin ini ya, pemikiran buat penutupnya. Kalau Anda nunda rekrut asisten karena ngerasa belum siap, atau kemahalan, atau masih bisa sendirilah, itu sebenarnya Anda kayak sengaja gitu ngebiarin potensi terbesar Anda dan bisnis Anda nggak keluar semua. Tiap jam yang Anda pakai buat tugas yang harusnya bisa didelegasiin, itu ada biaya peluangnya loh. Coba deh direnungkan, berapa sih sebenarnya nilai 1 jam waktu strategis Anda yang hilang tiap hari karena kejebak di tugas administratif itu? Terus kalau dikumpulin setahun jadi berapa ruginya ya? Nah, itu dia. Apa efek kumulatifnya dalam setahun? Pertanyaan yang nusuk nih buat direnungkan bareng-bareng. Oke, setelah kita tahu pentingnya delegasi ke asister, ini pembahasan kita selanjutnya bakal fokus ke gimana mastiin tugas yang udah didelegasiin itu beneran kelar sesuai harapan. Sip. Sampai ketemu di sana ya.